Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 5E, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak, kita buka halaman 120 tentang hubungan sesama makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama ada hubungan antar makhluk hidup. Dalam suatu lingkungan ada berbagai macam hubungan antar makhluk hidup. Hubungan khas antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem disebut simbiosis. Simbiosis dapat diartikan ialah hidup bersama yang menunjukkan adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, saling menguntungkan. Yang kedua, tidak saling menguntungkan. Macam-macam simbiosis ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Selanjutnya anak-anak, ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jika satu jenis burung yang buas memangsa ulat di pohon, maka secara tidak langsung membantu tumbuhan yang daunnya menjadi makanan ulat. Namun, bila burung pemangsa jumlahnya berkurang, jumlah ulat pun semakin banyak dan tumbuhan yang menjadi makanan ulat menjadi berkurang. Dengan demikian, secara tidak langsung antara burung dengan tumbuhan terdapat bentuk saling ketergantungan. Selanjutnya anak-anak, ada rantai makanan. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dapat berupa hubungan makanan dan dimakan. Hubungan ini akan membentuk rantai makanan. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah anak-anak, inilah contoh rantai makanan. Selanjutnya anak-anak, ada jaring-jaring makanan. Rumput sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh belalang saja, tetapi juga dimakan oleh burung dan hewan lainnya. Ular tidak hanya memakan katak saja, tetapi juga memakan tikus, ayam, dan hewan lainnya. Sekumpulan rantai makanan ini saling berhubungan satu dan yang lainnya, membentuk jaring-jaring makanan. Kalian bisa melihat gambar berikut ini mengenai jaring-jaring makanan. Nah anak-anak, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Selanjutnya anak-anak, ada aliran energi dalam ekosistem. Energi disalurkan dari suatu komponen ke komponen yang lainnya dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik. Selanjutnya, sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Itulah anak-anak yang dimaksud aliran energi dalam ekosistem. Keseimbangan ekosistem anak-anak terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor alami. Yang kedua, faktor manusia. Yang pertama, faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan komponen biotik dan abiotik, di antaranya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan yang menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan sudah terganggu. Selanjutnya faktor manusia.
Dibanding komponen biotik lainnya, manusia merupakan komponen biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat di bumi. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik pengaruh untuk memusnahkan ekosistem maupun untuk melestarikan ekosistem. Selanjutnya ada pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat. Letak geografis di Indonesia memberikan pengaruh dari berbagai aspek, baik dari sosial atau budaya, ekonomi maupun politik. Letak geografis yang strategis sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Letak Indonesia pada wilayah yang strategis dan banyak dilalui berbagai bangsa asing dari zaman dahulu hingga sekarang menyebabkan adat, kebiasaan, agama, dan bahasa asing ikut terbawa ke Indonesia. Beberapa negara yang berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia, di antaranya Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Tiongkok, dan India. Akibat interaksi sosial antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing, maka terjadilah proses akulturasi ataupun asimilasi. Datangnya bangsa-bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia menganut agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Percampuran bangsa dan kebudayaan Indonesia dari barat membuat kebudayaan Indonesia menjadi beragam, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian dari Mister. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.